Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen dari YouTube. Makanya kami ingatkan, boleh ketika ada hal-hal yang belum paham tentang ruqyah syariah, boleh antum sampaikan lewat komentar YouTube. Insya Allah kita akan berusaha jawab. Namun ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali yang pas untuk kita tampilkan dan bikin video seperti ini, insya Allah kita jawab lewat video singkat seperti ini. Ada pertanyaan yang secara singkat yang kami amati di pertanyaan tersebut, yaitu sebelum membangun rumah, kedua orang tuanya berusaha ikhtiar ke dukun. Untuk apa? Untuk menjaga ketenangan rumah itu, untuk ditanam buhul di setiap pojok rumah dan sejenisnya. Namun berimbas ketika menanam buhul tersebut, yaitu berimbas ke anaknya. Efek daripada metode penjagaan lewat dukun tersebut ditanam di sekitar rumah, otomatis khodam ini akan berimbas kepada anak dan cucunya nanti. Nah, yang dirasakan oleh beliau ini, jadi pertanyaannya, beliau melakukan ruqyah syariah, kemudian karena dahsyatnya goncangan-goncangan ketika ruqyah, kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, tampak, ya Allah ya Rabb, tunjukkan buhul-buhul yang ada di sekitar rumah ini. Akhirnya kedua, agar bisa dialog dengan jin yang di badannya. Walhasil ya kasusnya terjadi dialog. Akhirnya jin itu bisa nunjukkan buhulnya di sekitar leher dan di pondasi rumah. Yang memang rumah ini sebelum dibangun sudah ditanam. Nah, jadi hal ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, sehingga pertanyaan ini sebenarnya satu pertanyaan, ternyata beberapa kesempatan lain banyak yang disampaikan oleh ibu-ibu. Ada bapak-bapak, ada anak muda yang kasusnya sama. Ternyata kasus ini ternyata banyak. Untuk pertanyaannya dari beliau tadi, beliau ruqyah syariah. Alhamdulillah beliau ini sudah ngaji sunnah, ngaji salaf, ikut kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, ini semua karunia Allah. Nah, kemudian beliau melakukan ruqyah syariah secara mandiri. Nah, itu luar biasa bagus. Makanya kita sarankan kalau hal ini terjadi, maka ruqyah syariah harus yang jadi panduan kita. Alhamdulillah bagus. Karena kedahsyatan yang dirasakan beliau, bolehkah berdoa kepada Allah agar bisa dialog dengan jin? Nah, berkaitan hal ini sebenarnya mubah saja boleh, tetapi tidak bisa dipastikan bahwa apa yang ditunjuk oleh jin itu bisa menjadikan referensi. Karena pada hakikatnya syaitan itu pembohong. Tidak bisa langsung mudah kita percaya, karena syaitan itu sangat-sangat pembohong. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjaga Baitul Mal, kemudian menemukan syaitan tadi dia pegang, kemudian salah satu yang disampaikan itu kan sekitar ada 3 kali. Kemudian saya lapor ke Rasulullah, kemudian dia sampaikan, mohon jangan, saya tidak mau ketemu Rasulullah SAW. Artinya kisah hadis itu yang bisa saya garis bawahi, bahwa jangan, saya tidak mau ke sana, saya ajarkan ayat kursi, insya Allah saya tidak akan datang lagi. Kemudian setelah mendengar Rasulullah SAW ungkapan dari sahabat ini, akhirnya Rasulullah sampaikan, yang dikatakan adalah pembohong, pendusta, tetapi yang dikatakan, yang dikatakan itu benar, tapi hakikatnya dia pendusta. Berarti para setan itu yang ada di badan kita, atau yang di luar, ketika dia sampaikan ini dan itu, dia termasuk al-kadzab, pendusta, pembohong. Namun terkadang ada kata-kata dia bisa benar. Sebagaimana Rasulullah katakan tadi, dia pendusta, tapi yang dikatakan benar. Berarti bisa benar, bisa salah. Makanya metode untuk terjadi dialog ini kita berusaha menghindari, kecuali dalam kondisi terpaksa
untuk mendapatkan buhul tadi, sebagian ulama mengatakan boleh. Untuk mencari buhul-buhul tadi, setelah doa kepada Allah, barangkali terjadi dialog, di antaranya dialog itu adalah kaitan buhul. Sebagian ulama mengatakan adalah boleh. Karena minta kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Agar Allah tunjukkan di mana buhulnya, atau memang referensi kaitan dengan pengakuan jin itu. Karena jin itu ketika di ruqyah kesakitan, dia juga nggak pingin sebenarnya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka boleh doa kepada Allah SWT. Nah, ketika dia tunjukkan buhul di mana, boleh percaya, boleh tidak. Karena tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya juga salah. Berdasarkan hadis tadi. Akhirnya ditunjukin buhul yang ada di sekitar dasar rumah tersebut. Nah, bolehkah ruqyah dengan cara air? Nah, boleh, kata para ulama, pakai air putih, sebagian dijelaskan oleh Syekh Bali, ya, Syekh Bali rahimallahu taala. Kemudian dibacakan air ruqyah, kemudian dipercikan di sekitar pojok-pojok rumah yang dulu pernah disimpan buhul-buhul tersebut. Kemudian yang ketiga yang perlu antum lakukan adalah minta kepada Allah agar tunjukkan buhulnya ketika nanti bertemu buhulnya, baik secara gaib maupun nyata. Adapun secara gaib mungkin akan Allah perlihatkan di sini, biasanya ada ikatan tali atau entah kebeling dan sejenisnya, itu tarik, dilepaskan, minta kepada Allah lepaskan buhul ini. Nah, kalau memang kebayang buhulnya, dilepas. Setelah itu baru dibacain ayat, tiup, kebakar insya Allah. Nah, biasanya setelah itu agak lega. Nah, kalau memang kebayang juga buhul sekitarnya, nah kita cari buhul itu. Kalau memang mampu kita berusaha untuk mengangkat buhulnya, itu lebih asal, lebih baik. Kita gali. Tapi kalau memang qadarullah sudah sangat susah untuk bisa itu tobat nasuha, dan kemudian kita ruqyah dengan cara ayat tadi, diniatkan untuk menghancurkan buhul tersebut. Nah, itu jawaban dari saya, bahwa sebagian ulama mengatakan boleh terjadi hanya sebatas yang dibutuhkan tadi. Nah, kedua, boleh nggak dengan cara ruqyah syar'i tadi untuk dibacakan di air kemudian dipercikan di sekitar rumah? Saya jawab itu boleh, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian sebagai pelajaran buat kita terhadap kisah pertanyaan tadi, kisah nyata, ternyata ketika kita sekali melangkah salah jalan berakibat fatal. Hanya menginginkan kebaikan. Kebaikan apa? Agar rumahnya aman, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Niatnya itu. Tapi karena caranya tidak syar'i, caranya melakukan kesyirikan, kemudian dia menanam di setiap pojok rumah atau dasar rumah tadi, dan itu efeknya panjang. Nah, itulah yang menjadikan efeknya ke anak dan cucunya. Nah, jadi khodam. Ketika kita bersekutu dengan syaitan, bersekutu dengan dukun, jadi imbasnya ketika kita tobat bukan berarti hilang. Enggak. Tobat nasuha, alhamdulillah Allah maafkan dosa-dosa kita. Tapi imbasnya, makanya kenapa sangat dilarang ke dukun, baik dukun putih, dukun hitam, sangat dilarang karena efeknya cukup panjang. Ribuan kasus yang kami tangani ternyata cukup menyakitkan efek daripada datang ke dukun. Nah, jadi khodamnya bisa turun ke anak ini. Nah, kedua, bisa juga jadi tumbal. Ketika kita syirik kepada Allah, melakukan kesyirikan tadi, kemudian kita tanam sekitar rumah kita, nah bisa juga jadi tumbal. Maka anaknya jadi tumbalnya. Jadi tersakiti. Makanya kalau kita punya khodam, saya tidak menyarankan untuk dipelihara. Sebaiknya untuk dihindari dan dikeluarkan khodam tersebut. Insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Jadi antum yang lakukan tadi insya Allah tidak melanggar tingkatnya ruqyah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT, juga sedekahnya agar dipermudah proses kesembuhan. Demikian apa yang disampaikan oleh kami, semoga bermanfaat buat antum semuanya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah SWT dari sihir dan santet, dan juga dari jin khodam tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon video ini disebarkan agar saudara kita tahu dan paham, dan jangan lupa subscribe, tekan
tombol loncengnya agar video-video selanjutnya bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa mengambil istifadah dari video tersebut. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.